PPKM darurat diperluas hingga keluar Pulau Jawa. Di Makassar, Sulawesi Selatan, sejumlah jalan disekat untuk mengurangi mobilitas warga. Kota Makassar berlakukan PPKM Mikro sejak 6 Juli 2021. Peraturan ini membatasi tempat usaha buka hanya hingga pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Penyekatan sejumlah ruas jalan juga diberlakukan untuk membatasi mobilitas warga. Sudah bersama kami ada Nana Jamal di Jalan Boulevard Mall Panakukang, Makassar. Nana, bagaimana dengan pembatasan kegiatan di sana? Ya, Lovi, kegiatan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat skala mikro yang diberlakukan di Kota Makassar ini sejak 6 Juli 2021 kemarin atas arahan pemerintah pusat. Namun sebelumnya di Kota Makassar sendiri juga sudah memperlakukan PPKM skala mikro dengan aturan dari Wali Kota Makassar atau dari pemerintah Kota Makassar, di mana pembatasan ini dilakukan untuk berbagai sektor, utamanya di sektor ekonomi hingga di pukul 8 atau pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Namun setelah mengikuti arahan dari pemerintah pusat, ini kemudian pembatasan makin diperketat hingga pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Ini membuat bukan hanya sektor ekonomi, tapi juga kegiatan-kegiatan lainnya sangat berdampak. Saat ini saya berada di Jalan Boulevard, di depan salah satu mall terbesar yang ada di Kota Makassar, yang dimana pada saat-saat ini biasanya di Jalan Boulevard ini akan mengalami kepadatan arus jalan ataupun arus kendaraan karena ramainya pengunjung yang mendatangi Mall Panakukang ini. Namun sejak berlakunya PPKM Mikro hingga pukul 17 waktu Indonesia Tengah, di mana sejumlah penutupan dilakukan terhadap pertokoan, perkantoran, dan warkop serta kafe-kafe yang juga menjadi pusat kegiatan masyarakat, ini kemudian membuat sejumlah kegiatan terhenti, bahkan masyarakat ada yang kemudian kontra dengan adanya pembatasan pemberlakuan kegiatan masyarakat skala mikro ini di Kota Makassar. Dan tidak hanya itu saja, ini demi mempercepat dicabutnya pemberlakuan PPKM skala mikro di Kota Makassar, pemerintah Kota Makassar akhirnya meluncing kegiatan bertajuk Makassar Recovery, di mana puluhan ribu relawan kemudian dikirimkan ke kediaman masyarakat untuk dapat langsung melakukan tracing dan juga mengukur saturasi serta kesehatan masyarakat yang ada di rumahnya masing-masing. Ini diharapkan dapat segera mengubah Kota Makassar yang tadinya berada di zona orange untuk dapat kembali masuk ke zona hijau, agar segera berbagai kegiatan-kegiatan yang sebelumnya kemudian dilakukan pembatasan seperti di masjid ataupun juga di tempat-tempat ibadah yang ada di kecamatan ataupun juga kelurahan tertentu, setelah dikunjungi oleh tim dari Makassar Recovery ini dapat segera kembali dilaksanakan. Sejumlah pembatasan yang kemudian ini disesuaikan dengan PPKM Mikro yang kemudian mengikuti arahan pusat yang kemudian dilakukan di Kota Makassar ini, diantaranya adalah pengurangan yang tadinya diberikan 50% untuk sejumlah kegiatan seperti hajatan ataupun juga kegiatan luring lainnya, ini kemudian makin dikurangi menjadi hingga 25% saja. Bahkan kemudian ada pula kegiatan-kegiatan yang kemudian dipastikan tidak boleh dilaksanakan hingga mendapatkan izin dari pemerintah. Dan ini tentunya makin membuat masyarakat yang kemudian bergerak di sektor kesenian ataupun juga di sektor ekonomi tertentu makin berteriak ataupun juga makin menolak dengan adanya pemberlakuan PPKM Mikro tersebut. Namun pemerintah Kota Makassar berusaha secepat mungkin untuk dapat kembali menekan penyebaran COVID-19 yang ada di Kota Makassar dengan melaksanakan kegiatan Makassar Recovery tersebut, Lovi. Baik. Nana, nampaknya di belakang Anda banyak aktivitas masyarakat. Apakah pembatasan ini ditaati warga? Iya, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat skala mikro ini bisa kita lihat walaupun ini termasuk sepi, Lovi, karena biasanya di jam-jam seperti ini adalah pusat-pusat
jam kegiatan dari masyarakat karena ini adalah memasuki jam istirahat di Kota Makassar, sehingga biasanya masyarakat yang berkantor di depan dari arah mal ini akan masuk ke dalam mal untuk beristirahat ataupun berbelanja. Dan jalan Boulevard ini yang biasanya dipadati oleh kendaraan ini nampak sepi. Ini terhitung sepi, Lofi, untuk kita lihat melalui jalan Boulevard ini. Kendaraan-kendaraan yang biasanya juga parkir di area luar untuk menunggu penumpang yang keluar dan masuk ke dalam mal ini juga sangat berkurang. Sebelumnya di sini juga disiapkan pos lalu lintas ataupun juga pos pengamanan oleh aparat kepolisian, namun sekarang sudah tidak ada. Yang ada kita lihat hanya beberapa kendaraan ojek online yang memang sudah bekerja sama dengan mal setempat dan juga beberapa kendaraan tradisional seperti bentor yang berparkir di depan mal ini. Namun yang dapat kami sampaikan bahwa ini sangat membatasi kegiatan masyarakat dan ada pula yang kemudian akibat adanya pembatasan untuk pertokoan hingga pukul 17 waktu Indonesia Tengah yang membuat masyarakat berkumpul di jam-jam tertentu untuk dapat memenuhi kebutuhan mereka karena mereka sudah tidak dapat lagi memenuhi kebutuhan mereka di sore hari. Dan untuk kebutuhan online ataupun juga antar makanan online ini masih berlaku hingga pukul 8 malam. Terima kasih Nana Jamal melaporkan langsung dari Makassar, Sulawesi Selatan.